Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Immanuel Berjayan Sunata. Kakak dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, yang dimana kakak akan menjelaskan sebuah materi, yang dimana materi ini terdapat di dalam kurikulum dan pembelajaran kalian di mata pelajaran IPS. See you. Yang pertama, kakak akan menjelaskan secara rinci apa sih yang terdapat di dalam pembelajaran bab 5 yang kalian temui di dalam mata pelajaran IPS di kelas 4 SD ini, yaitu dengan tema peninggalan sejarah. Apakah adik-adik tahu kalau salah satu dari 7 keajaiban di dunia ini dimiliki oleh negara kita, Indonesia? Apa itu? Nah, itu adalah Candi Borobudur, seperti gambar di sebelah ini. Oke adik-adik, pada bab 5 ini kita akan membahas adanya berbagai peninggalan sejarah dari berbagai corak dan dalam berbagai bentuk. Setelah mempelajarinya, adik-adik diharapkan dapat menghargai peninggalan-peninggalan sejarah ini sebagai kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Nah, peninggalan sejarah ini ada yang berbau Hindu, berbau Buddha, dan juga berbau Islam. Oleh sebab itu, kita harus mempelajarinya agar kita tahu bahwa negara kita memiliki kekayaan dan keanekaragaman yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak. Oleh sebab itu, untuk adik-adik sebagai generasi yang melek teknologi, adik-adik harus mengembangkan atau mempelajari suatu peninggalan itu untuk bekal kita sebagai warisan-warisan budaya Indonesia yang sangat-sangat kaya ini. Oleh sebab itu, mari kita membahas bareng. Oke adik, mari kita mulai pembelajaran di bab 5 ini yang ditemani oleh Kak Albert. Pertama, kita sebelum membahas peninggalan yang bercorak Hindu, Buddha, atau Islam, kita harus mengetahui macam-macam peninggalan sejarah itu. Peninggalan sejarah tertua yang ditemukan di Indonesia ini adalah berbentuk prasasti. Prasasti itu tulisan atau simbol yang ditemukan pada tugu, batu, atau benda lain dengan bahasa Sanskerta, huruf Palawa, dan bahasa Melayu kuno. Selain itu, peninggalan sejarah ada yang berbentuk kitab atau manuskrip yang berisi kesusastraan. Di dalam kesusastraan ini tentunya ada prosa, ada puisi, ada ajaran agama, ataupun kisah-kisah raja yang dikisahkan di dalam kitab atau manuskrip itu. Dan juga ada lagi adik-adik peninggalan yang berwujud bangunan candi, masjid, makam, arca, istana, dan masih banyak. Nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, setelah adik-adik memahami apa itu macam-macam peninggalan sejarah yang kakak tadi sebutkan, mari kita menuju ke peninggalan sejarah yang bercorak Hindu. Nah, peninggalan yang bercorak Hindu ini bisa kita lihat dari kerajaan pertama yang berdiri di negara kita Indonesia ini, yaitu Kerajaan Kutai. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu yang bernama Prasasti Yupa. Nah, prasastinya itu seperti ini. Ya, dan pasti masih banyak lagi prasasti-prasasti yang kita miliki di negara kita ini, seperti prasasti Tugu, prasasti Gunung Putak, dan prasasti Gajah Mada. Oke, yang kedua itu ada arca.
Arca biasanya ini mewujudkan bentuk raja atau tokoh yang berkuasa pada waktu itu. Beberapa arca peninggalan Jara ini bercorak Hindu dan eh, arca ini ditandai dengan arca pertama yang ada di Indonesia, yaitu arca Rajasi yang dimiliki oleh Kerajaan Tarumanagara. Dan juga adapun arca-arca lain yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang di Indonesia ini, yaitu ada arca Airlangga, ada arca Dewi Parwati, ada arca Joko Dolo, dan masih banyak arca-arca yang dimiliki oleh negara kita ini. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada kitab atau karya sastra. Kesusastraan yang ditulis dalam bentuk kitab, itulah pengertian dari kitab atau karya sastra. Dan peninggalan dari kerajaan Hindu itu memiliki banyak kitab-kitab yang beragam ya teman-teman. Ada Sutasoma, ada Negara Kartagama, dan juga ada Arjuna Wiwaha, dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir dari peninggalan kerajaan Hindu yaitu ada candi. Candi Hindu adalah bangunan untuk memulakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat. Dalam candi ini disimpan juga bermacam-macam benda seperti batu aki dan juga berbagai jenis-jenis logam yang digunakan pada waktu itu. Candi-candi yang ada di peninggalan kerajaan Hindu itu ada Candi Dieng, Candi Prambanan, Candi Jawi, Kidal, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, itu yang bisa kakak jelaskan tentang peninggalan yang bercorak Hindu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan yang bercorak Buddha ya teman-teman. Nah, tidak banyak peninggalan sejarah yang bercorak Buddha di Indonesia ini, karena agama Buddha berkembang pada zaman kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Mataram pada masa dinasti Sailendra. Nah, apa sih peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan Buddha pada saat itu? Mari kita lihat. Oke, peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Buddha pada saat itu adalah adanya prasasti seperti prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, Sojomerto, dan masih banyak lain. Dan juga ada candi Buddha pada umumnya digunakan sebagai tempat pemujaan ya teman-teman pada waktu itu. Dan candi-candi yang ada di dalam kerajaan Hindu Buddha itu masih banyak lagi. Contohnya seperti Candi Borobudur, Kalasan, Mendut, Pawon, dan masih banyak lagi yang kita bisa jumpai di dalam negara kita di Indonesia ini.